Kebanyakan kita, kalau misalnya hasil fotonya jelek, blur, kurang tajam, atau komposisinya jelek, atau tiba-tiba intinya kualitasnya jelek, yang pertama kali disalahin adalah handphonenya, atau yang kemudian disalahin adalah kameranya. Sekarang saya mau kasih tahu kepada teman-teman semua kenapa foto yang kita hasilkan hasilnya adalah jelek. Stay tune guys. Selamat siang dari kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Terima kasih matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Jadi saya udah hampir 5 hari kalau nggak salah nggak ngevlog pasca saya selesai pemotretan di Bukit Mongkrang, Tawangmangu. Yang vlognya kemarin teman-teman bisa lihat, dan dimana dalam perjalanan kemarin di Bukit Mongkrang, Tawangmangu itu saya ngevlognya pakai iPhone X. Bikin foto-fotonya 100% dengan menggunakan iPhone X, jadi tidak ada penggunaan. Jatuh rek. Kaget nggak? Kaget. Saya aja kaget. Handphonenya mau jatuh. Jadi tidak ada yang menggunakan nih kamera mirrorless. Kenapa begitu? Ya sebenarnya mau kamera mirrorless, mau DSLR ataupun mau handphone, smartphone, ini punya istri saya juga iPhone X. Jadi iPhone X itu adalah keluaran 2017. Jadi kalau misalnya teman-teman punya handphone keluaran di atas itu artinya 2018, 2019, 2020 seterusnya, kok teman-teman hasil fotonya jelek, itu bukan kamera atau handphone yang jelek, teman-teman yang tidak bisa memotret. Oke? Jadi stop nyalah-nyalain handphone, stop nyalah-nyalain kamera kalau hasil fotonya jelek, karena hasil foto jelek itu bukan dari gearsnya, apalagi untuk teman-teman yang masih baru. Hasil foto jelek itu karena dua hal. Saya akan jelasin singkat dulu, nanti di belakang saya akan jelasin detailnya. Hasil foto jelek itu karena dua hal. Satu, nggak ngerti yang namanya segitiga exposure. Yang kedua, ini sederhana banget, tapi ini yang kedua ini pasti nggak ada yang perhatiin. Yang kedua itu namanya adalah kekurangan cahaya. Jadi buat teman-teman yang baru di dunia fotografi ini, saya kasih tahu dulu sebuah bocoran. Yang namanya fotografi itu terdiri dari nama fotos dan grafi, kurang lebih itulah. Nanti cek sendiri di Google, kalau salah ya saya minta maaf. Tapi yang jelas artinya fotografi itu melukis dengan cahaya. Nah kalau cahayanya kurang, ya jangan harap ada foto yang bagus. Kalau misalnya cahayanya nggak balance atau seimbang, ya jangan harap ada foto yang bagus. Maka lagi nge-vlog ada orang jalan naik motor pakai knalpot pelombongan gini, pusing saya. Maka gini, kalau teman-teman pengen belajar fotografi, pengen jualan foto di Shutterstock, pengen dapat earning kayak kemarin saya jualan apa tuh kemarin, dapat ada tangan keriput, ada macam-macam lah. Kemarin udah dapat downloadnya, sudah masuk threshold. Kemudian kenapa enggak, kalau misalnya teman-teman mau jualan foto, itu yang paling pertama kali adalah teman-teman belajar dulu teori fotografi murni. Jadi mengutip kata-kata teman saya, Mas Fajrul Islam, salah satu loh ya ini ya, yang akan membuat teman-teman bertahan atau istiqomah atau mau jualan foto terus di Shutterstock, itu adalah teman-teman belajar teori fotografi murni. Murni itu enggak foto ambiar jelek busuk itu terus diedit, percuma itu. Kalau yang masih mendewa-dewakan editing itu pasti nggak bisa motret itu. Kecuali dia digital artist ya, DI, digital imaging gitu ya, beda cerita ya kalau komersial fotografi. Cuman kalau cuman motret daun, mas itu nggak approve, itu handphonenya jelek, itu teman-teman kebanyakan alasan. Karena gini, segitiga exposure saya pernah bahas di vlog sebelumnya, nanti nonton ya. Segitiga exposure itu ada 3 aspek. Satu adalah penentuan exposure. Jadi exposure itu kecepatan rana, bukan klek 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 klek. Itu di handphone, di kamera semua konsepnya sama. Mirrorless semuanya sama. Jadi kecepatannya mau 1/60, 125, 1/102 ya, 1/250, 1/500, 1/1000, itu tergantung apa yang mau dipotret. Kalau misalnya teman-teman motret kursi misalnya kayak gini nih. Kursi ini benda diam. Ya teman-teman pakai aja kecepatan di 1/80.
Kalau misalnya teman-teman motret Formula One GP 500 segala macam, ya nggak mungkin dong pakai kecepatan 1/250, pasti di atas itu bisa 1/500. Itu dari penentuan exposure-nya. Maka kalau di kamera itu adalah namanya PV, itu adalah exposure priority. Lalu yang kedua, ada yang namanya diafragma. Diafragma itu kayak pupil mata. Pupil mata itu kalau misalnya teman-teman lagi melek mata, misalnya habis mau subuhan gitu, itu kalau kena cahaya matahari kan terus kita matanya kayak mengernyitkan kepala, mengernyitkan mata gitu. Nah, pupil itu sama. Kalau teman-teman misalnya mau ngecek orang meninggal atau sudah meninggal atau masih hidup, itu dicek pupilnya. Kalau dia masih kayak kembang kempis, berarti dia masih hidup. Nah, pupil mata itu adalah diafragmanya. Maka kalau misalnya teman-teman mau bikin foto backgroundnya blur, itu bukan terus kameranya jenisnya apa, itu salah kaprah guys. Teman-teman mau bikin lensa foto backgroundnya blur, itu bukan kameranya, itu tuh lensanya dan pemilihan diafragmanya. Makanya kalau lensa kayak 70, ini kan 18-135, ini karena dia lensa zoom, ini mau di zoom kayak apapun, dia pasti punya efek blur. Itu karakteristik lensa blur, lensa zoom. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai kamera kit, lensa kit 18, 55, 16, 50, 16, 45 dan lain sebagainya, itu bukan lensanya yang diganti, itu diafragmanya yang diatur. Jangan pakai 5,6 tapi pakai 3,5. Itu aja masih ada yang kebalik-balik. Bukaan 3,5 dibilang kecil, bukaan 2,8 dibilang kecil, itu tuh salah kaprah guys. Kalau teman-teman ngecek elektroniknya si lensa, itu ketika dia di 2,5 itu bukaannya gede buat. Tapi kalau di F-nya sampai diafragmanya sampai 18 atau 22, saya pernah motor di 22, itu diafragmanya tuh kecil. Dulu ada yang komentar di Instagram saya komentarin kayak gitu, salah ya salah, malah marah-marah. Itu udah salah, marah-marah, ya gitulah. Kalau bodoh ya marah-marah gitu, dikomplain gitu. Jadi diafragma ini aspek kedua dari segitiga exposure, itu pemilihan diafragma. Kalau teman-teman mau fotonya backgroundnya blur, depannya tajam, diafragmanya pakai diafragma besar. Diafragma besar itu dari mulai 1,4, 1,2, 1,0, bahkan lensa manual ada yang kayak begitu. Kalau iPhone ini setahu saya bisa sampai 1,8. Jadi backgroundnya pasti blur. Tapi karena dia pakai sistem auto, kalau saya motret kayak kemarin di Bali saya motret langit, itu dia otomatis diafragmanya menjadi 13 atau 11. Jadi sangat tajam. Saya motret di Batu Bolong, dia otomatis menjadi 18 atau 22, saya lupa. Tapi jelas karena dia auto ya sistemnya. Saya kalau motret pakai handphone semuanya auto. Saya motret di Bukit Mongkrang kemarin semuanya auto. Nah, sekarang sebelum teman-teman lanjut, teman-teman lihat dulu foto-foto saya kemarin di Bukit Mongkrang berikut ini. Oke, sudah lihat foto-foto kemarin di Bukit Mongkrang, itu 100% dengan menggunakan iPhone X keluaran 2017. Jadi iPhone bekas. Kemudian kenapa hasilnya bagus? Sebentar. Hasil bagus itu karena satu, saya memahami segitiga exposure. Jadi ketika saya motret, jadi saya tuh sebenarnya tidak sampai di puncak Mongkrangnya. Saya tuh sampai di namanya Candi 2. Bukit Mongkrang itu ada di depan saya. Ketika saya ada langit, ada Bukit Mongkrang, ada vegetasi foreground, ketika saya masukin saya titik fokusnya di langit misalnya, itu jadinya gelap fotonya. Kalau saya fokusin di foreground rumputnya, jadinya terlalu terang. Maka saya nyari fokusnya itu di bukitnya. Itu begitu saya sentuh layarnya di bukitnya itu, kemudian fokusnya nyala, itu balance. Langit, Bukit Mongkrangnya, sama foreground rumputnya semuanya balance. Maka jadilah seperti foto ini. Nah, kebanyakan orang itu tuh pada nggak paham yang namanya segitiga exposure. Dia tuh begitu motret jelek, handphonenya busuk. Motret lagi jelek, kameranya busuk. Mas, kamera apa yang ganti? Mas, kameranya apa yang diganti? Mas, kepengen kameranya yang bagus, handphonenya yang bagus apa gitu. Akhirnya mereka adalah penyembah gears. Mereka penyembah handphone. Aduh, lemes aku nek ngomong ini, karena yang disalah-salahin soalnya gearsnya, padahal sebenarnya otaknya yang perlu di-up edukasinya, yang perlu dinaikin level pendidikannya. Maka
Mas Fajrul sudah bilang, sahabat saya tuh namanya Fajrul Islam tuh sudah bilang, teman-teman, dia orang Jakarta tuh. Salah satu cara untuk bertahan di microstock, ataupun teman-teman pengen motret apapun sekali, even walaupun cuma untuk pencitraan Instagram, pelajarilah teori fotografi murni. Karena teori fotografi murni itu sederhana. Tadi foto-foto tadi bagus, ya menurut saya bagus karena saya berpengalaman ya. Cuman lupakan saya pengalamannya 15 tahun, lupain. Tapi saya memahami satu, segitiga exposure, dan yang kedua, I got a very beautiful lights out there. Jadi di Bukit Mongkrang kemarin cahayanya sempurna. Dan ketika saya motret landscape, saya tidak pernah motret di atas jam 8:30 pagi. Selain panasnya ngentang-ngentang, rama kakat panasnya, cahayanya sudah rusak. Jadi saya tuh kalau motret landscape kemarin saya mulai dari 6:30 sampai jam 8. Saya bikin stok foto tuh banyak tuh. Saya jualin semua di Shutterstock. Sebagian sudah approve, sebagian belum saya submit, jadi proses editingnya udah selesai, cuman udah sebagian kita submit semua. Cuma saya motret dari 6:30 sampai jam 8. Teman saya yang pakai iPhone 13, iPhone 14 bahkan bikin timelapse dari mulai jam 5 subuh, 4:30 udah mulai kelihatan semburat-semburat oranye sudah keluar. Nah, kenapa saya nggak bikin timelapse? Satu, dingin. Yang kedua, handphone saya sensornya tentu tidak sebagus iPhone 13. Bisa, cuman menurut saya kalau saya membuat satu pekerjaan yang sekiranya handphone atau fotografi gears, even kamera ini ya, itu tidak mumpuni, saya nggak mau kerja. Karena saya sudah tahu kemampuan handphone saya seberapa, kemampuan kamera saya seberapa. Ini karena jam terbang ya. Tapi kalau teman-teman cuman kepengen kayak bikin foto bagus di Jepang, bikin foto bagus di Bali, di Surabaya, di Jogja, segala macam, itu kan sebenarnya officially foto dokumentasi yang kepengen teman-teman narsisan di TikTok, di Instagram, terus teman-teman kepengen jualan foto di Shutterstock, itu tuh teman-teman nggak butuh pengalaman 15 tahun nih. Teman-teman cuma butuh memahami exposure, segitiga exposure, dan yang kedua adalah dapat cahaya yang pas. Nah, di bukit, namanya juga di puncak gunung ya, itu cahayanya sempurna sekali. Maka kalau zaman sekarang foto tuh masih jelek, itu tuh sebenarnya teman-teman kayaknya sudah salah pendidikan. Karena yang pertama, handphone ini 2017 aja jadinya bagus-bagus. Artinya kalau teman-teman beli handphone di 2020, zaman Covid, 2021, 2022 segala macam, pasti handphonenya teman-teman sudah lebih bagus daripada handphone saya iPhone X. Lalu yang kedua guys, yang namanya cahaya ilahi, cahaya matahari, itu adalah cahaya paling sempurna yang kita tidak perlu ragukan lagi. Saya paling suka motret dengan cahaya matahari karena satu, saya jadi nggak perlu harus kerja seharian. Saya motret pas golden time di pagi atau golden time di sore. Siang hari saya motret kalau pas by assignment, saya mau nggak mau saya harus motret villa jam 11 siang ya, saya akan lakukan itu. Cuman kalau masih bisa di-adjust, saya mending pagi ataupun sore. Cahaya matahari itu sampai, makanya kalau di dunia fotografi itu kan ada artificial light, itu sebenarnya adalah ngakalinkekuatannya si Tuhan itu, kemudian dibikin lampu. Saya punya lampu harganya 200 ribuan gitu untuk saya motret malam. Misalnya saya punya assignment foto produknya saya siang nggak bisa mengerjakan karena saya harus ngurusin anak segala macam, maka saya mengerjakan fotonya di malam hari. Nah, malam hari nggak ada cahaya matahari, mengerjakannya adalah pakai lampu 200 ribuan. Jadi begitu. Sekali lagi saya tekankan, kalau teman-teman ngerasa fotonya busuk, fotonya ambiar, fotonya tidak sesuai ekspektasi, please saya mohon sekali guys, jangan nyalain kamera, jangan nyalain handphone, tapi introspeksi diri, karena jangan-jangan yang nggak bisa motret itu adalah diri kita sendiri. Sekarang nih, saya mau contohin ya, ini sederhana aja, saya mau contohin motret sesuatu yang ada di depan layar teman-teman. Saya mau motret nih. Sekarang saya mau motret, saya contohin dulu. Saya mau motret ngasal. Saya nggak lihat ya. Oke. Jadinya adalah nih. Fotonya komposisinya ngasal, kemudian warna-warnanya juga ngasal dan lain sebagainya. Ya overall masih bagus di adjust karena saya pakai auto sehingga kamera handphone saya sudah bagus. Tapi bagaimana ketika tadi pagi saya motret makanan seperti ini? Lalu ada lagi seperti ini. Ini makanan rumahan saya. Jadi saya tuh daily stock photographer. Saya menjual foto-foto apa yang saya temui sehari-hari. Saya masak, masakannya saya foto, fotonya saya
jual. Saya kenyang, saya dapat duit, selesai. Nah, sekarang saya mau tunjukin kepada teman-teman bagaimana cara memotret yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dibilang 100% atau menjadi yang terbaik, tapi ini bisa dipertanggungjawabkan. Teman-teman lihat, saya menggunakan iPhone X tahun 2017. Pertama, kalau misalnya teman-teman motret pakai handphone, yang pertama, jangan dilanggar. Kalau teman-teman melanggar ini, ambiar. Yang pertama, dilap. Ini lensa, ini dilap. Saya ngelapnya pakai kaos ini loh. Dah, selesai. Kenapa dilap? Karena di sini loh, ini kalau misalnya kita motret tuh kadang-kadang tangannya, oke siap nih, pegangan nih, celep gini nih. Ini sidik jari guys, sidik jari mah jadi blur. Ini kayak begini aja, sidik jari udah dapat sidik jarinya. Ya nggak bisa bagus lah, makanya ini dilap. Dah. Kalau misalnya teman-teman masih kurang sharp, kurang clean bersih nih, gini nih, diabapin gini. Tuh Tuhan tuh kurang apa coba? Tuhan tuh udah baik banget ngasih abab, ngasih uap di mulut, ngasih matahari, masih komplain fotonya jelek. Itu bukan kamera atau handphonenya jelek, kitanya yang bodoh motretnya. Oke, sip ya. Saya akan motret. Ini namanya pohon bunga telang. Saya akan motret daunnya. Teman-teman perhatikan daun. Pertama, kamera itu ada 2 lensa. Handphone biasanya sekarang ada 2 lensa. Bahkan yang bagus-bagus ada lensa setengah, 1, 2, ada bahkan 3. Nah, kita akan foto dulu dengan lensa 1. Ini lensa 1 itu adalah lensa paling wide yang iPhone X miliki. Ini caranya begini. Ini kebanyakan orang kalau motret, oke lo track. Nah, ini kesalahan kayak begitu. Itu kesalahan kedua. Selain tadi yang pertama, ini nggak dilap. Saya tunjukin tips kedua. Tips kedua kalau mau motret, AF-nya dinyalain dulu. AF itu namanya adalah auto focus. Ini dipegang gitu. Nah, ini ada AE, AF lock, dia nyala. Saya nggak tahu teman-teman pakai Android atau iOS, tapi kalau misalnya AF-nya dinyalakan, dia akan ada kotakan warna kuning atau hijau. Dia artinya nyari di fokus. Fokusnya kita nyariin di fokus sebelah kiri, kemudian di tengah, atau di pinggir kanan, misalnya gitu. Nah, kalau udah kayak begini, saya cari yang di tengah, karena yang mau saya fokusin ini. Bukan di sini, bukan di sini. Ini yang saya fokusin di sini. Jadi di sini, ini saya AF, saya nyalain begini. Sudah nyala AF lock gitu, saya foto. Strike. Fokus guys. Fokus lah fotonya. Sekarang lagi, saya mau pakai lensa zoomnya, lensa yang keduanya. Ini sederhana. Saya tinggal rubah di sini, 1 jadi 2 gitu ya. Oke. Saya bikin lensa, pakai lensa yang kedua. Ini sama, AF lock-nya juga harus nyalain dulu. Oke, saya foto daunnya. Fokus. Gampangnya motret kayak begitu, yang disalah-salahin kameranya jelek, handphonenya jelek. Itu bukan. Sekali lagi, kalau foto jelek, apalagi teman-teman pakai gears di atas setelah tahun 2017, 2013 bahkan, itu bukan handphone atau kameranya yang jelek, kitanya yang kurang pendidikan, kurang edukasi dalam memahami segitiga exposure sama membaca cahaya. Maka pelajari teori fotografi murni. Kalau misalnya teman-teman kepengen spesifik di pemotretan pakai handphone, jadi teman-teman kayak pengen jadi mobile traveler atau apapun, teman-teman bisa baca ebook saya Phonegraphy, sudah publish 2 minggu yang lalu. Teman-teman sudah banyak yang download. Silahkan pelajari ebook itu ada sekitar 100-an halaman. Ada komposisi, ada cara setting handphone, ada cara motretnya. Kemudian kalau misalnya teman-teman motret traveling seperti apa, motret interior seperti apa, tuh villa saya jendela yang baru, saya foto pakai iPhone X guys. Bayangin aja motret villa jualan di Airbnb, semalam 3,5 juta, minimum 2 malam nginep di villa saya motretnya pakai iPhone X. Jadi intinya adalah teman-teman bisa bekerja apapun. Di Jogja bahkan ada namanya adalah mobile photographer. Jadi dia masuk, dia bisa jadi dia biasanya eventnya untuk kayak Dewa 19, Slang, Gigi, Niji nggak tahu sekarang udah, Noah segala macam. Itu tuh dia senjatanya cuma handphone, dan dia dibayar dengan sangat proper sebagai mobile photographer. Kenapa dia dibayar proper? Karena dia paham cara menggunakan handphone dengan benar. Maka kalau teman-teman kepengen motret bagus, itu sekali lagi belajar fotografi murni. Mau pakai handphone ataupun mau pakai mirrorless kayak begini nih, ataupun DSLR, itu teorinya cuma sederhana, segitiga exposure. Nah, teman-teman bisa download ebook Phonegraphy di bawah, 100% memotret dengan smartphone, dan project-project yang ada di dalam situ
saya kerjakan dengan menggunakan iPhone X. Oke ya. Ini sekarang saya cek fotonya tadi. Foto tadi. Di mau fotonya mau gini. Oke. Foto yang pertama yang pakai lensa wide ini diafragmanya dapat f1,8. Exposure-nya 1/120 second. ISO-nya atau kepekaannya itu 25. Oh, tadi lupa saya. Yang pertama segitiga exposure itu adalah exposure, yang kedua diafragma, yang ketiga ini saya lupa, namanya ISO atau kepekaan. Nah, range-nya pakai 28 mili. Kita cek sekarang yang kedua. Foto ini yang pakai lensa kedua tadi, ini dapat f1,8 masih sama. Ini kayaknya pol mentok f-nya si iPhone X. Exposure-nya pakai 1/136 second, jadi 1/136 second, dan ISO-nya 20. Tadi ISO-nya 25, sekarang ISO-nya 20. Kenapa ISO-nya sangat kecil? Karena ini loh, cahaya ilahinya ini gede banget. Kalau misalnya kita motret malam, ISO-nya pasti jadi 800, jadi 1600, 1200, atau saya nggak tahu berapa spek ISO-nya si handphone ini. Tapi overall begitu guys. Jadi, waduh, kalau misalnya motret fotonya jelek, nyala-nyalain kamera, nyala-nyalain handphone tuh kayaknya salah kayaknya dia dalam memahami kehidupan ini. Pantesan orang punya banyak utang, terus nggak punya duit gitu. Itu bukan karena kerjaannya dia kurang gajinya, utangnya nggak dibayar-bayar. Saya banyak loh. Ini malah ngomongin utang nih. Ada orang gajinya gede, kerjanya katanya di tambang, katanya kerjanya di perminyakan. Aduh, utangnya berapa? 10 tahun gak lunas-lunas. Itu bukan karena dia nggak bisa kurang gajinya, itu karena dia tidak punya kemauan, will untuk membayar utangnya itu. Sama, kita di fotografi sama. Foto jelek itu bukan karena handphonenya jelek, artinya bukan, kalau tadi konsep tadi ya, bukan karena gajinya kurang gede, bukan, nggak ngerti caranya motret. Nah, orang nggak ngerti caranya motret ya fotonya jelas jelek. Misalnya nih ya, saya tunjukin asal aja ya. Bagaimana ketika saya memotret tanpa memperhatikan segitiga exposure, dan saya juga tidak memperhatikan yang namanya cahaya. Ini saya pakai Canon EOS M10. Saya sudah nyalakan, kemudian saya nggak ngatur apa-apa tuh, saya gini. Nah, tunjukin. Fotonya ya oke lah, cuman komposisinya jelek, semuanya jelek ya, karena saya nggak ngukur semuanya. Komposisinya nggak diukur, sepertiga bagian yang nggak ukur. Di fotografi ada teori komposisinya, ada sepertiga bagian, ada center line, macam-macam. Teman-teman bisa praktekin, very simple. Oke, jadi kurang lebih demikian guys. Salah satu tantangan ngevlog di luar adalah ketika ngevlog tiba-tiba ada motor belombongan lewat, dan juga tiba-tiba ada anjing menggonggong. Kemarin tiba-tiba kucing saya Cimong datang. Yowes lah, nggak apa-apa. Tapi yang jelas sekarang teman-teman harusnya sudah mulai paham. Jadi kenapa teman-teman fotonya masih jelek, kalau di Shutterstock tuh ditolak mulu. Terus kemudian kalau masuk data licensing sih bagus ya menurut saya. Fotonya ditolak mulu, fotonya tidak sesuai ekspektasi, terlalu gelap, terlalu terang, itu sederhana karena tidak paham dua hal. Satu adalah segitiga exposure yang terdiri dari exposure-nya sendiri, penentuan kecepatan rananya berapa. Kemudian yang kedua adalah diafragmanya berapa, yang ketiga adalah ISO-nya berapa. Cuman kalau teman-teman nggak paham dengan segitiga exposure ini, teknologi sudah memudahkan kita semua, tinggal setting auto. Maka ketika saya motret kemarin di Bukit Pongkrang itu semuanya auto. Kebanyakan orang, mas saya kepengen setting begini, newbie nyeting kayak gitu, ambiar gitu. Saya aja yang kerja profesional 15 tahun sekarang, saya motret pakai apapun ya, saya handphone. Saya motret sekarang pakai ini adalah full auto. Maksudnya gini, lensanya auto karena mata saya silinder. Cuman kalau saya lebih seneng kalau pakai kamera itu settingannya manual. Jadi diafragmanya saya ngecek, speed atau exposure saya ngecek, ISO-nya saya ngecek sendiri semuanya. Tapi kalau lensa harus auto karena mata saya silinder. Lalu yang kedua, membaca dan memahami cahaya. Kalau kurang ya ditambahin, kalau lebih ya dikurangin. Ini kalau prinsip
budaya Jawa, saya sebagai orang Jawa, ini ada namanya sakmadyo. Sakmadyo itu yang penting pas. Cahayanya tidak boleh berlebihan, kalau berlebihan namanya overexposure, tidak boleh kekurangan, kalau kekurangan namanya underexposure atau fotonya jadi gelap. Pas, balance. Makanya kalau di light meter di kamera itu ada light meter gitu, pas di tengah. Itu biasanya bagus. Kalau saya mau motret di malam hari, biasanya saya kurangin sedikit biar dia gelapnya lebih bold. Kalau misalnya saya motret di outdoor, saya terangin sedikit biar dia lebih terang. Oke, sederhana. Udah, nggak usah nyala-nyalain kamera sama handphone ya. Orang kitanya yang nggak bisa motret kok nyala-nyalain alat gitu. Oke guys, silahkan baca ebook fotografi di bawah. Semua peralatan fotografi saya, iPhone saya, gear saya semuanya ada di link Instagram saya. Ada juga saya tulis di link bio di bawah. Teman-teman silahkan, monggo kalau mau kembaran. Disclaimer, saya adalah seorang Shopee affiliate, jadi jika teman-teman membeli apapun di bawah, bahkan teman-teman membeli susu bayi, sendal jepit, pakaian dalam, baju renang, papan seluncur, papan selancar, apapun lewat link di bawah, saya akan dapat komisi dari Shopee tanpa teman-teman harus membayar lebih ataupun kurang. Jadi matur nuwun sekali lagi yang sudah belanja. Kemarin saya nawarinnya lensa yang dibeli rantai sepeda, saya nawarinnya blower yang dibeli fairing RX King. Saya pikir opo sing dituku lucu-lucu. Saya kalau lihat laporan Shopee saya tuh, saya fotografer nawarnya lensa yang dibeli susu bayi, sendal jepit, kerudung. Waduh. Tapi nggak apa-apa. Tapi intinya saya terima kasih teman-teman belanja lewat link di bawah. Kita stay tune. Teman-teman bisa follow saya di Instagram. Saya suka bikin lucu-lucuan di Reels, di Story. Intinya kalau saya ngomong ceplas-ceplos, kalau ada yang tersinggung saya minta maaf. Tapi intinya gini, saya mau menjelaskan apa adanya, real time. Jadi kalau teman-teman ada yang kurang tepat, saya akan bantu luruskan. Cuman karakter saya adalah ngomong ceplas-ceplos. Mudah-mudahan ini tidak menyinggung. Kalau teman-teman tersinggung, silahkan ketemu saya secara langsung. Bisa di Sapulu Coffee, bisa di Jendela. Biasanya orang-orang yang sudah ketemu saya secara langsung, dia lebih kayak, oh ya Bima mah orangnya begini, santai. Dia emang ceplas-ceplos, ya memang karakter saya begitu. Tapi mudah-mudahan semua penjelasan saya hari ini bisa membantu teman-teman untuk bisa menciptakan foto yang bagus. Jadi teman-teman berkaryanya bagus. Kalau yang jualan foto di Shutterstock juga earningnya juga bagus. Yang awal bulan sepertinya sudah masuk threshold, mari kita syukuri, karena berarti nanti tanggal 30-an Juni ya, kita sudah jelas tinggal udah rekapitulasi. Berarti nanti awal Juli kita payout bareng-bareng guys. Ingat, kalau sudah payout jangan langsung dikonsumsi, investasikan kembali duitnya dan nikmati hasil investasinya buat memenuhi kebutuhan teman-teman semua. So, stay tune, sampai ketemu di video berikutnya. Saya lagi kepengen ganti jam tayang nih, udah 4 tahun kayak jam tayang jam 5 pagi. Bagaimana kalau kita ketemu jam 7 malam? Stay tune guys.